Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat sekalian yang saya hormati, alhamdulillah malam yang indah ini kita bisa berjumpa kembali pada tempat yang sama. Semoga malam yang cerah ini memberi kita kebahagiaan dan keberkahan. Amin. 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 Saya sekarang sedang bersama kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Ad-Dimishqi. Jadi Syekh Nawawi ini seorang ulama yang meninggal kondisi belum nikah. Jadi beliau ini tipe ilmuwan yang saking gilanya ilmu itu sampai melalaikan pernikahan. Karena menurut beliau ketika beliau menikah ini mengurangi waktu beliau mengajar dan menulis. Yang paling terkenal kitab beliau itu Majmu' Syarhul Muhadzab, itu 20 jilid mungkin. Jadi berapa puluh kilo nggak ngerti itu. Beliau nulis itu fikih Imam Syafi'i itu. Nah, Imam Nawawi di sini salah satu karyanya namanya Al-Adhkar. Al-Adhkar ini kitab yang isinya itu doa-doa, doa-doa zikir, doa-doa bergiat, semuanya ada doanya. Nah, ini saya petikan satu hadis yang saya kira penting, di mana hadis ini menunjukkan kualitas keilmuan Nabi. Kualitas keilmuan Nabi. Kita tahu Nabi ini punya 4 sifat dasar. Yang 4 sifat ini jika Anda miliki, ini jaminan keamanan dan kebahagiaan dunia akhirat. Enggak cuma sugih, tapi menyugihkan. Jadi Nabi ini punya sifat 4 yang mana jika terkumpul dalam seseorang ini, orang ini nggak cuma kaya, itu mengayakan orang. Yang pertama itu as-sidqu, itu jujur. Ya, zaman sekarang ini orang mencari kejujuran. Jujur dengan diri sendiri, jujur dengan siapapun. Makna lain as-sidqu itu orang yang punya tujuan yang jelas. As-sidqu itu orang yang jalannya jelas, mau kemana, untuk apa, naik apa. Jadi dia itu bisa mengukur. Ini namanya cerdas. Anda ingin ke Surabaya, oke, naik apa, jam berapa. Nah, kenapa? Karena jam menentukan waktu. Sampai ke Surabaya malam jam 12 lancar karena sepi. Anda ke Surabaya jam 8 pagi, ya 2 jam 3 jam karena rame. Ini orang yang tahu peta. Nah, Surabaya ini tujuan akhir lah. Nah, sampai di sana kamu ngapain? Mau beli apa? Mau ketemuan dengan siapa? Kan begitu. Anggap aja Surabaya ini kekayaan atau kecerdasan. Nah, Anda ukur bisa. Nah, saya pengen kaya, oke. Kaya ini kaya apa? Berapa uang yang Anda inginkan? Harus jelas. Makanya saya sering ngomong ke teman-teman yang sedang galau itu. Kenapa kok doa saya nggak dikabulkan? Karena doamu nggak jelas. Ya Allah, saya pengen kaya. Nah, kaya ini berapa? M, apa juta, apa berapa? Karena kekayaan ini tergantung orangnya. Ada seorang sultan, crazy rich, asetnya 2 triliun, tapi dia merasa miskin. Kenapa? Kondisinya lemah, di rumah sakit, diinfus. Meskipun VVIP, tapi apa? Dia merasa hidup ini nggak enak karena dia kehilangan kesehatan. Menurut dia, sehat itu ya kaya itu, bukan uang. Karena uangnya untuk kesembuhan. Jadi kaya versi dia ya. Itu diantara definisi kaya. Makanya kalau Anda berdoa, saya kasih rahasia ini, sebutkan nominal angkanya. Ya, saya pernah pengalaman pribadi. Saya pernah itu kondisi garing ya, gak ada duit, dimintai iuran keluarga, ada acara haul itu sekian juta, kemudian saya tidak punya uang,
Tapi saya bilang gini ke istri saya, malam ini saya tidak punya duit, tapi besok saya nggak tahu. Karena besok ini hari baru, rezeki baru, cerita baru. Nah, malam ini saya nggak punya duit, besok kita lihat. Akhirnya singkat cerita, saya iseng jualan buku itu. Alhamdulillah buku ini itu stoknya banyak, diobral. Harga 500.000 jadi 100.000. Jauh. Saya jual itu sak gudang itu mentek. Akhirnya saya untung laba itu sesuai dengan nilai angka yang saya inginkan. Saya doanya itu, saya minta uang sekian juta untuk ini. Langsung besok itu saya jualan, tapi ikhtiar jualan itu ya. Itu labanya itu pas untuk nutup itu. Nah, makanya Anda kepengen doa Anda deket biar dikabulkan, sebutkan nominal angka. Nah, pengen jodoh, sebutkan tipe tinggi, itu ya. Loh, gitu sekali-kali berpengalaman. Enggak sendiri ya. Masih saya ya. Nah, orang itu dia apa? Belum bisa berdoa. Doa itu butuh ilmu loh. Makanya nek kaya tok ini ya. Malaikat bingung ini. Kaya maksudnya piye? Sebutkan nominal angka. Nah, itu rahasia. Asikku itu apa? Orang yang jelas tujuannya, arahnya kemana, naik apa. Mau spesifik. Mau ke Surabaya, tidak punya uang, tidak punya mobil, tidak punya sepeda. Caranya gimana biar ke Surabaya? Cari temen yang punya mobil atau yang punya sepeda motor, pinjam. Nah, bisa meskipun nggak punya uang. Komunikasi. Nggak punya penggawean, kontak teman-teman. Tapi doa dulu ya. Nah, doa dulu, yang contoh kecil. Ya, pengen pinter apa? Bidang apa? Harus jelas. Doa Asituku itu Nabi itu cerdas. Buktinya apa? Ketika Nabi usia 11 tahun kira-kira, beliau sudah berwirausaha. Kenapa? Karena beliau ngerti saya ini nggak punya orang tua, ikut saudara, tetap tidak enak. Akhirnya gimana? Beliau berlatih, menempa diri. Akhirnya beliau itu merawat kambingnya orang, kemudian bagi hasil. Nah, ketika usia 25, beliau sudah jadi pengusaha muda yang ekspor impor antar negara. Terkenal beliau banget. Ketika jual beli mesti berhasil. Kenapa? Sejak kecil sudah berlatih. Masyhur sampai dijuluki Al-Amin. Apa? Orang yang setiap diberi pekerjaan mesti berhasil. Saking berhasilnya. Sejak umur 11 tahun. Asitku itu apa? Orang yang tahu tujuannya, pakai apa, berapa tahun atau berapa hari. Anda usaha, pengen omset 10 juta, oke 10 juta. Berapa hari, berapa tahun, dengan apa? Cari kelemahan dan kekurangannya, itu asik. Yang kedua, Nabi itu amanah, jelas amanah ya. Amanah itu ya amanah, jujur. Artinya, kaiso. Yang ketiga, tabligh. Tabligh ini yang jarang sekarang. Karena apa? Tabligh ini artinya menyampaikan, sharing. Tabligh itu ketika sebuah tim, sebuah kelompok ini bekerja untuk satu tujuan, tabligh. Gak dewean main HP itu enggak. Tabligh itu banyak jaringan, banyak teman. Jadi kenal banyak orang itu kan asik gitu. Nah, itu tabligh itu apa? Sharing, silaturahim dan lain-lain. Yang keempat ini yang fatomah, cerdas. Nah, cerdas, tahu peta, tahu kondisi seseorang, tahu tujuan ini apa nih, jangan pakai ini, kelamaan ini. Cari yang jangka pendek dulu misalnya. Nah, itu contoh. Jadi 4 itu kalau Anda punya kunci itu insya Allah apa? Hidup ini terarah. Nah, ini ada ukuran, ya, jarak, ada berat, sampai kuat enggak pekerjaan ini? Enggak, jangan. Ya, itu aman. Nah, ini saya bacakan satu hadis yang saya kira ini penting buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah dawuh sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi berdoa ya. Perhatikan doanya Nabi ini keren sekali. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika. Saya sungguh berlindung. Ini pakai ini berarti ini serius. Karena pakai ini itu kata yang nunjukno ini penting sekali. Sungguh saya berlindung padamu. Inni a'udzubika minal ajzi. Dari kondisi jiwa yang merasa lemah. Ajiz itu apa? Orang yang sehat ini merasa kurang, merasa lemah, rendah diri. Ini Nabi nggak mau seperti itu.
Lah kamu sehat, yo waras, yo urip, yo duwe kanca. Dulure akeh kok merasa kurang. Kenapa? Yo ana pangeran barang nek mudah-mudahan mana ya kono kan. Nah, ini artinya apa? Ketika orang merasa rendah, merasa lemah, berarti dia melupakan nikmat Tuhan. Ini sudah otomatis ini. Lupa dengan pemberian karena mengingat yang lebih besar. Misalnya gini, orang ketika nganggur stres, nganggur stres, gak ada pemasukan, pengeluaran terus ya, dapat pekerjaan, pekerjaan digaji, misalnya 500.000 lah, senang digaji pertama itu, senang. Bulan kedua dia kerja, mulai biasa, artinya 500.000 ini biasa. Kenapa? Dia lihat temennya gajinya 3 juta. Akhirnya 500 ini dilupakan. Dia lihat yang 3 juta. Akhirnya dia merasa, wah saya ini rendah berarti. Temanku itu 5 juta, 3 juta, naiknya mobil, saya naik sepeda motor. Padahal dulu dia pengangguran. Dia melupakan nikmat pekerjaan itu. Akhirnya merasa lemas, merasa saya ini rendah. Ini Nabi tidak suka. Makanya Allahumma inni a'udzubika, saya sungguh berlindung dari merasa lemah. Kayak iso ngitung nikmatin pangeran saya nggak mau. Ya, perhatikan keduanya. Nek orang merasa rendah, ini yang kedua. Inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Akhirnya males. Nek awak dhewe merasa lemah, miskin, rendah iki apa? Penggawean nggak semangat. Kenapa? Pikiran dia ini menginginkan gaji besar. Pekerjaannya rendah, kayak gaji besar. Kan akhirnya lemes toh, gak menghargai pekerjaannya. Padahal banyak orang di sana yang butuh pekerjaan, di PHK misalnya. Nah ini efek dari apa? Merasa lemah ini, merasa rendah ini apa? Pekerjaannya terbengkalai. Pengen iku. Nah, kasal itu apa? Males, gak didoyo hidup. Oke, jadi ini ilmu jiwa sebenarnya. Orang itu ketika dia down, dia akan apa? Ngajar gak semangat ya. Karena gaji guru berapa? Jangan gaji guru berapa? Aset besar itu guru ngajar itu aset besar. Jadinya nggak karu-karuan. Ya. Asal itu apa? Karena dia merasa rendah gajinya, misalnya ya. Akhirnya pekerjaannya apa dianggap remeh. Akhirnya malas dia, telat masuk dan lain-lain. Yang ketiga, setelah dia ajus ya, lemah, merasa lemah, kemudian malas, muncul penyakit baru, wal jubni. Apa jubun itu? Penakut. Penakut gimana? Penakut itu orang yang berpikiran negatif terus, berpikiran buruk. Diajak temennya usaha misalnya, dimodali, takut gagal, takut bangkrut. Padahal belum mulai sudah memastikan dia rugi. Itu kan sudah sehubungan dengan Tuhan itu. Ya, belum mulai kok bilang gagal. Cobalah malah di sini loh, ini ada ruangan kosong, saya tidak bisa. Nah ini penakut nih, tidak punya keberanian. Karena tadi dia sudah merasa lemah, merasa rendah, akhirnya males, energi negatif di bawah dia, akhirnya apa? Dijak mana-mana takut. Akhirnya dia tidak berkembang. Karena apa? Tidak ada hal baru. Wal jubun, ini penyakit ketiga. Jadi al-ajz itu merasa lemah, rendah. Kedua terus males. Ketiga kok pedinan, gak waninan. Tungpati minder, malah selfie. Kalau ini ngomong, lah itu nih orang cerdas berani ya enggak, dia bisa main. Oke ya. Yang keempat, nek wis kena 3 ini, yang keempat ini paling enggak enak. Wal haram. Haram itu apa? Haram itu kondisi, potensi manusia, akal, pikiran, perasaan ini tua sebelum waktunya. Haram itu apa? Pikun. Kenapa? Karena nggak digunakan. Sampai tukul laden, iso paling landep, tapi gak pernah sampai gawe di dapur nganggur. Akhirnya apa? Karatem kan? Sama dengan otak kita. Otak ini kok diem, ngelamun, gak pernah cari hal baru. Ya sudah, dia akan apa? Menurun dengan otomatis, menurun dengan secara otomatis. Haram itu apa? Pikun. Ya. Kalau Anda lihat para sepuh, para kiai itu meskipun sepuh itu seger. Mbah Maimun kalau ngaji itu suaranya kayak ono mas, sama cek ya, 90 tahun, suaranya kayak ono. Jadi ini 4 kondisi jiwa yang saya kira. Maka Nabi ini Allahumma inni a'udzubika dari merasa rendah, merasa lemes, merasa lemah. Kedua apa tadi? Malas efeknya. Ketiga terus penakut.
nggak berani hal baru, ngaji sih dia ngomong wong, nang musola dijak wong moh ngisi nang musola atau musola itu mau takut terus, takut dia ngomong orang, takut dan lain-lain. Akhirnya udah tua nganggur, walau haram itu apa? Pikun. Nek wis pikun ini yang paling akal karakter terakhir wal bukhul. Bukhul. Bukhul itu pelit. Pelit apa? Pelit dengan dirinya sendiri. Gak mau ngaji, ngaji untuk dirinya sendiri. Sedekah untuk dirinya sendiri. Jamaah untuk dirinya sendiri kok dia pelit itu gimana? Kan ya lucu. Ini sudah karakter ini. Nah, kata Nabi itu orang pelit itu dekat dengan neraka. Orang dermawan berpikiran positif baik itu apa? Dekat dengan surga. Neraka itu api itu panas dia, suka emosi, ya kan? Suka galau. Karena apa? Dia tadi dia pelit dengan dirinya sendiri, gak pernah investasi ilmu misalnya, teman baru misalnya, baca buku gak pernah, lihat film-film yang film India bagus itu, didik apa Tri Idea, itu bagus film-film itu, bukan drakor lo mesti percintaan loh ya. Lah cari hal baru itu penting, ziarah neng Walindi, atau misalnya tahajud lah, kayak hal baru, kayak cari hal baru, buku baru, teman baru itu penting. Biar apa? Kamu biar dunia ini luas ya, dunia ini luas, gitu ya. Jadi ini terakhir. Jadi 5 penyakit jiwa ini kalau diteruskan, terusnya gini, wa a'udzu bika min adzabil qabr. Dia mati keaman. Karena apa? Terancam ditilang di kuburan. Karena apa? Dia ketika hidup ini beban untuk orang lain gitu loh. Ya kan? Kan kasihan orang tuanya dan lain-lain. Karena apa? Dia nggak pernah apa? Terbuka dengan orang lain. Menyendiri itu apa? Makanya itu penting. Membuka diri itu penting. Makanya Al-Fatihah itu artinya membuka. Pertama kali Quran itu Al-Fa membuka diri, membuka cakrawala, membuka ilmu baru, teman baru, pikiran baru. Ya, itu diantara apa ya tips para dokter jiwa ketika Anda stres, cari hal baru, pakai baju baru, gaya rambut baru, gitu ya kan? Harus seperti itu. Orang yang stres itu kayak gitu ya. Naik kemana gitu, gak bisa naik sepeda angin, sepeda hotel. Ini biar baru. Ke sawah kalau pagi lihat matahari terbit itu terapi untuk orang yang apa? Support. Dia serius itu. Ke laut. Anda cek di buku-buku psikologi itu. Ketika orang melihat objek yang luas, dia itu hatinya terobati. Lihat langit, lihat laut, lihat sawah itu apa? Itu seger. Makanya kalau Jumat itu orang Surabaya ke Malang semua, kan? Rekreasi ke Malang itu penuh. Kamu cek kayak Jumat sore itu, macet itu area Malang. Karena mereka butuh refresh. Itu ya. Nah, nek wis ngono nek buka iki durung mari ya wis. Durungane akeh tapi gak disedekahno, gak kaji, gak umroh, gak zakat, nek kuburan ya repot, kena tilang dia. Ya, oke, wa udzubi kami adzabil qabri. Nabi ini urut, dungane urut. Allahumma inni a'udzu ajzi wal kasal wal jubn wal haram wal bukhl wa a'udzu min adzabil qabri. Mati gak aman ya. Karena gak syukur karo nek mati Gusti Allah. Nah itu sekilas ya. Ini doa Nabi, bagaimana Nabi ini cerdas merangkai kata-kata ini. Saya cakap di situ. Jadi orang itu kok gak bersyukur, gak matur suwun, itu mesti apa? Rendah diri. Dulu awalnya itu rendah. Padahal Allah memberi nikmat banyak sekali, diberi banyak hal. Sehat itu berapa kalau Anda uangkan? Orang itu gak ngerti organnya sehat selama belum sakit. Ini sakit lagi ngetol duit gue. Reksan kan, toko obat kan, ya, baru sehat gue ya. Belum yang lain-lain. Nah itu artinya apa? Mari kita kembali melihat diri kita sendiri. Bagaimana agar hidup kita ini bergairah, hidup kita ini senang, ya nggak susah. Itu apa? Tadi pertama membuka diri, berpikiran positif, jangan memustuskan hal yang belum terjadi. Nah itu ya. Yang terakhir itu sering-sering melakukan hal baru. Hal baru bisa berupa ibadah. Cobalah sehari ini baca sholawat 1000 misalnya. Sholat duha 8 rakaat, biasanya 2 rakaat kan, 8 rakaat sekarang tambah dinaikkan lagi. Sholat tasbih sekali-kali yang bisa. Itu hal baru. Anda akan menemukan baru. Karena apa? Ada hal baru di situ. Coba sedekah lah, sedekah gula ke semut misalnya. Nah, mungkin lihat itu. Coba sampai sedekah nih semut gula sekali-kali nih kewan. Itu tuh contoh orang mengatasi rasa bosan seperti itu.
Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.